Perkenalkan, nama saya Delima Sylvia Shanturi dengan NIM 0518666049. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Baik, di sini kita diminta untuk mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework dengan Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan, proses pemesanan, dan distribusi bahan ajar di UT. Baik, sebelumnya di tugas 1 kita sudah membuat halaman untuk pemesanan bahan ajar Sita. Di sini kita disuruh untuk membuat halaman stok bahan ajar yang berisikan kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Itu terdapat pada di sini. Diminta yang pertama untuk membuat halaman stok bahan ajar. Nah, di sini saya sudah membuat halaman stok bahan ajarnya. Untuk ininya, lalu di sini saya membuat stok bahan ajar yang diminta di sini yaitu kita harus dapat menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT, lokasi, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan HTML-nya. Nah, seperti yang kita lihat pada kode saya, di sini sudah terdapat untuk menambahkan data stok. Lalu di sini kita untuk memfilter dan mengkategorikan stok dari UPBJJ. Lalu di sini kita memfilter data dan UPBJJ masing-masing mahasiswa. Di sini kita sortir kategori judul buku, kode mata kuliah. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini kita untuk mengedit stok bahan ajar. Lalu yang diminta terdapat fitur melakukan filter dan sort. Lalu kemudian kita diminta untuk membuat preset filter dan preset filter dan stok. Lalu di sini terdapat filter stok berdasarkan UT daerah atau UPBJJ dan kategori mata kuliah. Di sini sudah ya terdapat UPBJJ dan kategori mata kuliah. Lalu terdapat filter yang menampilkan stok dan kuantiti. Oke, sebelum kita melanjutkannya, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan. Oke. Kita sudah berhasil login. Lalu kita ke informasi bahan ajar. Nah, di sini kita dapat melihat bahan ajar yang terdiri dari kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Sesuai dengan apa yang diminta, lalu terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di sini terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, ini untuk men-sorting. Di sini kita bisa men-reset filter atau men-reset kembali seperti awal. Kita bisa pilih UPBJJ mana. Contoh kita akan memilih UPBJJ Jakarta, maka dengan kategori mata kuliah wajib, yaitu ada 2 kode mata kuliah. Lalu kita bisa meresetnya.
Lalu kita bisa menampilkan stok menipis atau yang kosong. Ada 2 stok menipis, yaitu dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dasar-dasar sosiologi. Oke, ini tadi sudah terdapat sort dan stok. Ini pada kodenya terdapat sorting. Nih, untuk mensort. Lalu, kemudian diminta terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Terdapat filter stok. Nah, ini kita riset terlebih dahulu. Di sini kita bisa mencentang untuk menampilkan stok menipis atau enggak. Nah, ini jika stok di bawah 10, maka dia dikategorikan dengan stok menipis. Namun jika stok atau jumlah buku lebih dari 10, maka bisa dikategorikan dengan kategori aman. Terdapat filter yang menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah seti. Ini ya, terdapat stok menipis, kategori, filter kategori, dan filter UPBJJ-nya. Oke, terdapat filter. Oke, ini tadi sudah. Terdapat filter untuk menampilkan stok menipis dan kosong. Di sini juga kita bisa edit. Contoh kita di sini memasukkan jumlahnya 9. Maka dia akan tergolong pada kategori stok menipis. Dia akan otomatis berubah. Oke. Selanjutnya, ini sudah terdapat sort yang mengurutkan berdasarkan judul dan stok dan harga. Ini ya. Kita bisa memilih berdasarkan UPBJJ, dan kita bisa memilih urutan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Lalu, di sini diminta fitur filter dapat di set ulang. Nah, ini fitur untuk set ulang. Maka dia akan kembali seperti awal, otomatis, ketika kita mengklik filter atau reset. Lalu, implementasi seperti misalkan ketika filter stok berdasarkan tidak baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Nah, ini ketika kita memilih UPBJJ, maka akan muncul ke kategori kode mata kuliah. Dengan biologi umum tergolong kategori mata kuliah praktikum. Oke. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman, menipis, dan kosong. Nah, sini sudah terlihat ya status aman, menipis, dan kosong. Kosong berarti, nih, kita ambil contoh yang 2, kita buat kosong. Oke. Maka kita, kalau kita centang di bagian tampilan stok menipis, maka akan muncul menipis atau kosong. Lalu kita bisa membuat ini menjadi stok aman. Oke. Jika jumlah atau stok berada pada angka 10 ke bawah, maka bisa dikategorikan dengan stok menipis. Namun jika jumlah stok berada di angka 10 ke atas, maka stoknya aman. Oke, untuk kodenya sudah buat di sini. Nih ya, untuk kode stok menipis atau kosong. Ini untuk kategori yang muncul dengan UPJJ yang dipilih, kategori mata kuliahnya. Ini untuk menampilkan data yang difilter, lalu ini kita bisa memilih filter UPBJJ, dan ini jika kita memilih filter kategorinya. Ini stok menipis yang kita centang tadi, lalu ini sortnya dari kategori berdasarkan urutan atau berdasarkan urutan, ya, urutkan berdasarkan apa yang kita mau. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Nah, di sini terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Contoh saya akan menambahkan kode mata kuliah, misalkan STSI 4209 dengan judul Programan berbasis web. Lalu kita pilih kategori dengan praktikum, lalu kita misalkan pilih PJJ dan pasar.
Kita misalkan pilih rak A01 dengan harga contohnya 120. Stoknya 8. Contoh kita buat edisi 2022. Contoh kita membuat edisi 2022. Oke, maka di sini akan muncul nama mata kuliah dan kode yang kita daftarkan tadi, yang kita tambahkan. Pemrograman berbasis web dengan kategori mata kuliah praktikum, UPBJJ Denpasar, lokasi rak A01 dengan harga 120.000, jumlahnya 8, maka statusnya menipis. Jika kita filter, maka terdapat 2 kategori menipis. Oke, selanjutnya kita masuk ke tracking delivery. Tracking delivery order. Nah, di sini saya sudah membuat ya untuk tracking apps-nya. Nah, ini untuk Vue.js-nya. Dan ini tadi ini informasi bahan ajar, ini tracking pengirimannya. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery yang baru. Nah, ini kita bisa menambahkan tracking delivery yang baru. Untuk kodenya di sini kita sudah buat auto generate nomor DO berikutnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah ada nomor otomatis. Karena di sini sudah ada 01, maka di sini 02. Begitu selanjutnya ketika kita menginput tracking DO yang baru, maka ini akan berubah jadi 03. Lalu di sini kita diminta untuk mengambil satu contoh ya. Kita menambahkan contoh, saya akan membuat tracking DO dengan nama dan NIM saya sendiri. Oke. Lalu kita di sini bisa memilih ekspedisi, ya, bisa memilih ekspedisinya. Kita mau regular atau express. Contoh kita memilih yang regular. Lalu paket bahan ajar. Kita dapat memilih paket bahan ajar yang ingin kita ambil. Kita memilih paket IPA atau IPS. Contoh kita memakai IPS dasar. Nah, setelah kita memilih paket bahan ajar, maka akan muncul detail isi paketnya dengan kode mata kuliah ECMA 4116 dan 4115, total harganya 120.000. Lalu di sini terdapat total harga ya. Lalu kita bisa memilih tanggal pengiriman yang bisa dilakukan manual. Kita bisa memilih tanggal berapa kita ingin mengambil paket tersebut atau bahan ajar tersebut. Contoh kita ingin mengambil di tanggal 29. Maka di sini kita akan menambahkan data berhasil disamakan, nomor DO D0502, nama D5. Oke. Seperti yang saya bilang, di sini sudah ada 01, 02, maka di sini akan 03. Oke, saya rasa ini cukup. Untuk nama tugasnya pada Vue Code mungkin bisa menyesuaikan masing-masing. Di sini saya sudah membuat beberapa struktur proyeknya. Sudah ada indeks, lalu kemudian stok HTML. Ini sudah ada stok HTML, lalu tracking HTML, kemudian ada CSS, style CSS-nya, ini ya, CSS. Lalu ada JavaScript-nya, stock apps dan tracking apps. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pengerjaan tugas 2 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengertian dan ucapan. Sekian dan terima kasih.